Halo, hari ini saya akan mengisi webinar nasional tentang Kupadis Akuntansi sebagai kendala penyerapan anggaran. Yuk kita ikuti webinarnya. Benar yang mencerahkan, semoga apa yang FDAP lakukan ini bisa mencerahkan kita semua. Amin. Amin. Bu Ana, pembicara udah masuk semua? Sepertinya tinggal Bu Tantri ya, sebentar saya kontaknya. Bu Tantri Bararoh ya? Iya. Ibu Tantri Barorah ini ya, pendidikannya sarjana administrasi S1-nya di Universitas 17 Agustus, Untak, Surabaya. Tahun 2000 pendidikannya Magister Science, pengembangan sumber daya manusia di UNBRA atau Universitas Brawijaya, UB. Pendidikan Magister Akuntansinya Universitas Wijaya Kusuma, dan kemudian yang ketiga S3-nya diambil di Universitas Brawijaya. Kalau pengalaman organisasi, beliau ini luar biasa sekali, mulai dari 98, GMNI, Sekretaris Wanita PDI, dan seterusnya. Ini banyak sekali kalau dibacakan. Dan kemudian terakhir beliau aktif di bidang Banggar, kalau nggak salah ini ya, di DPRD. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan yang terhormat Ibu Dr. Tantri Barorah, SI, MSI, MAK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu Dr. Ana Sopana, sekaligus sahabat kami, saya. Iya. Yang kedua, tadi sampaikan Prof. Dian, ada Pak Dr. Sukri Abdullah, Pak Dr. Rustam Effendi, Pak Iskandar, dan terima kasih moderator Pak Agus. Tadi sebetulnya kami tertarik sekali ya, lama tidak mendapatkan asupan gizi yang terkait dengan teori akuntansi sektor publik. Tetapi saya sudah mulai dalam hal ini adalah langsung sebagai praktisi yang kebetulan kami awalnya memang kami dosen ya, akuntansi, dan sekarang aktif di DPRD Kabupaten Malang. Ya, untuk itu tadi disampaikan banyak sama Pak Dr. Sukri Abdullah, Pak Rustam, sangat tertarik sekali, dan itu adalah ilmu buat saya senang sekali. Itu adalah penyerapan ilmu, di samping ada penyerapan anggaran yang nanti kita bahas ada pagi hari ini, itu tadi penyerapan ilmu. Nah, untuk itu sebetulnya kemarin saya baca-baca tentang Kupadis itu sebetulnya mau dibawa kemana sih akuntansi, dalam hal ini terkait dengan penyerapan anggaran yang ada di dalam pemerintah daerah. Tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi. Selain rendahnya tingkat penyerapan anggaran, kemarin juga kita bahas evaluasi anggaran, juga hal ini sebetulnya menjadi fenomena secara menyeluruh ya, di tingkat kementerian maupun ada di dalam pemerintahan daerah. Selain itu juga mengenai tata kelola pemerintahan yang masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah daerah terkait dengan lambatnya penyerapan, karena kemarin itu saya lihat masih 50% penyerapan anggaran, artinya masih 50%-nya lagi belum terserap. Ini kalau di daerah kami itu yang terjadi seperti itu, sehingga rendahnya realisasi penyerapan anggaran ini tentunya berdampak pada pembangunan yang ada di masyarakat, sehingga kurang tercapai terkait dengan kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat. Apalagi
dengan situasi yang pandemi seperti ini, banyak tadi disampaikan permasalahan-permasalahan. Sebetulnya saya tertarik sekali dengan Pak Rustam, dengan adanya juklak-juknis yang ini juga merupakan suatu terkendala tersendiri karena belum mampunya terintegrasi. Ya toh? Ini belum mampu terintegrasinya. Perlu ada, tadi disampaikan, perlu ada teknologi yang cepat. Dan apapun jenis sistem yang dilakukan, ini perlu ada terintegrasi dengan kementerian yang ada di dalam negeri. Nah, dengan begitu, lambatnya dari ini semuanya, akhirnya punya ada impact. Impact-nya itu lambatnya hasil pembangunan yang diterima oleh masyarakat itu sendiri, dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah ini kan juga akan menjadi ada permasalahan tersendiri. Dan jika tingkat kepercayaan masyarakat ini terus menerus turun, ini juga akan berdampak pada instabilitas di dalam kehidupan berbangsa. Maka di sini perlu adanya solusi atau berupa langkah-langkah yang strategis secara komprehensif agar penyerapan anggaran pemerintah dapat maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat ini kan menyeluruh, tidak hanya untuk kaum, artinya bahwa itu tidak hanya untuk kaum yang kecil saja, tapi juga untuk kaum yang punya kuasa di sini. Nah, perencanaan kebijakan penyerapan anggaran ini tentunya harus berbasis pada budget, artinya anggaran. Permasalahan-permasalahan yang mendasar di sini bahwa keterbatasan tadi perlu kita telaah kembali dengan adanya keterbatasan dana. Adanya keterbatasan dana ini sementara di sisi yang lain kebutuhan masyarakat itu tidak terbatas. Tetapi kebutuhan dana ini terbatas. Untuk itu perlu ada skala prioritas. Terus yang kedua, jika pemerintah tidak mampu menyusun skala prioritas di dalam suatu kegiatan, maka di sini perlu mengalokasikan anggaran yang secara efektif, efisien, dan penyerapan anggaran ini agar tidak gagal di dalam memenuhi targetnya. Yang ketiga yaitu anggaran yang berbasis kinerja di sini adalah sistem penganggaran yang orientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan sangat eratnya terkait dengan visi misi yang ada di dalam rencana strategis di dalam suatu organisasi. Dan yang keempat bahwa anggaran yang berbasis kinerja. Iya. Ini ya Mbak, ini ya. Yang ini Bu Tantri? Iya. Bukan. Mana. Yang ini bisa dilihat. Perencanaan dan kebijakan anggaran. Ya, oke. Ya, sudah oke. Iya, Bu, sudah. Oh, ya, oke. Terima kasih, Bu Ana. Nah, tentunya di sini ya. Ya, tentunya di sini perlu ada semacam sumber untuk mengalokasikan sumber daya ini tidak hanya pada satu unit organisasi saja, maka perlu ada manajemen di sini adalah sebagai indikator kinerja organisasi. Nah, perencanaan dan kebijakan penyerapan anggaran berbasis kinerja di sini ada indikator-indikatornya. Indikator yaitu yang pertama indikator kinerjanya, ukuran dari kuantitatif dan kualitatif dari tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, yaitu melalui tadi banyak disampaikan oleh Pak Abdullah, itu adalah terkait dengan masukan, keluaran, hasil, manfaat, atau dampak. Yang kedua dari indikator yang kedua itu analisis standar dari biaya itu sendiri, yaitu adanya perbandingan. Di sini biaya antara biaya per unit dan
pada setiap outputnya. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja di sini ada kegiatan menilai tingkat ketercapaian tujuan suatu instansi atau unit yang melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan. Nah, mungkin Bu Ana slide-nya bisa ditampilkan mungkin ya. Sudah ditampilkan. Oh ya, terima kasih. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu tentunya di sini yang pertama tadi banyak disampaikan oleh Pak Rustam terkait dengan perubahan sistem aplikasi dan penggantian dari sumber daya itu sendiri, lemahnya dari perencanaan itu, terus terkait dengan proses yang panjang birokrasinya, keterlambatan tadi sampaikan terlambatan terkait dengan juknis, juklak dan juknisnya, prosedur dari Kementerian Keuangan itu sendiri, perlu ada keterlambatan dalam penetapan APBN atau APBD karena di sini kalau di daerah, karena kami ini kan saya ini dari DPR Kabupaten ini kan dana perimbangan tadi disampaikan dengan Pak Rustam itu dana perimbangan itu 57% itu dari pusat. Sedangkan PAD itu hanya serapannya itu hanya 27% dan ini pun kan menjadi ketergantungan yang sangat tinggi ketika kita itu menyusun di dalam anggaran yang ada di daerah. Ini memang jelas nyata kita apa ya istilahnya itu ketergantungan yang sangat luar biasa. Terus yang lainnya adanya ketakutan yang berlebihan dari masing-masing aparatur yang dalam hal ini institusi yang terkait di dalam penggunaan anggaran. Ini juga karena sistem yang ada sebetulnya kita sih tidak perlu ada ketakutan, yang jelas harus sesuai dengan peraturan yang ada karena sistem akuntansi ini kan seharusnya mempermudah tapi tidak harus mempersulit karena ini sudah ada metodenya, semuanya sudah tersedia. Dan kurangnya pemahaman terkait dengan sejumlah aparatur di berbagai institusi terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran atau model dari pertanggungjawaban. Karena ini semua harus dipertanggungjawabkan karena ini adalah uang negara, keperuntukannya untuk rakyat atau uangnya rakyat kan gitu ya. Karena ini kami juga sebagai wakil rakyat ini kan juga memang harus betul-betul keperuntukannya ini untuk kebutuhan rakyatnya. Dan bagaimana cara Bu Tantri sebentar, ini slide-nya sama nggak ya? Di saya faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yang tampil sama nggak ya di situ? Sama atau beda? Bu. Nggak berubah. Kenapa? Ini Bu. Di judul saja. Lo nggak? Iya. Kita di judul aja. Oh, kok ya nggak? Oh, ya. Makanya kok beda. Sebentar. Lah, tadi nggak ada yang ngasih tahu. Oke, sebentar. Slideshow. Ini gimana? Sebentar. Sudah? Masih Kopadis judul utama ini masih Bu. Ya ampun, maafkan, nggak ada yang ngasih tahu. Sudah sekarang? Tadi judul. Nah, ini sudah. Nah, oke. Lah, nggak ada yang ngasih tahu. Baru ada yang WA. Maafkan. Ini ya. Betul. Di saya soalnya beda tampilannya. Oh, ya. Di saya sudah sesuai dengan ini. Makanya saya setelah ada yang japri, loh kok beda tampilannya. Oke, sekarang ini ya Bu Tantri. Ya, mengatasi. Ulang lagi. Yes. Ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Oke. Sekarang lanjut Bu Ana. Makanya tadi saya tanyakan kok karena di sini tampilannya sama dengan yang yang dijelaskan Bu Tantri. Oh iya. Oke, silakan. Iya. Terima kasih. Kami lanjutkan terkait dengan mengatasi kelemahan atau penyerapan anggaran. Tentu di sini kita perlu meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan satuan kerja dalam menyusun rencana penarikan dana, perencanaan atau perencanaan pengadaan, terus
penyempurnaan regulasi lagi perlu ada, karena ini kenapa saya perlu sampaikan penyempurnaan regulasi tadi terkait dengan Juklak dan Juknis, dan tadi disampaikan saya menyimak dari Pak Sukri Abdullah tadi membahas tentang pokir. Memang kalau di Kabupaten Malang, di DPR Kabupaten Malang, pokir itu serasa lewat begitu saja. Maka ini perlu ada peraturan yang jelas. Peraturan yang jelas sehingga payung hukumnya pun jelas ketika melaksanakan itu pokir atau pokok-pokok pikirannya anggota legislatif yang ada di daerah. Apakah itu nanti melalui resesnya, itu dalam menjaring aspirasinya, ataukah itu nanti dimasukkan dalam e-planningnya, karena ini melalui musrebang, ataukah tadi sampaikan saya juga akan tergelitik sekali dengan kopi-kopi, maksudnya kopi morning kan gitu ya. Ini sangat menarik sekali buat saya. Ini adalah masukan yang sangat bagus banget. Terus mengatasi kelemahan yang ketiga, perlu ada meningkatkan peran aparat di dalam hal ini, ada pengawasan intern kementerian negara atau lembaga maupun unit-unit pengendali mutu dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing satuan kerja, dan tentunya ini semua diperlukan adanya SOP untuk menghindari dipidanakannya atau pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, karena di sini adalah banyak yang merasa ketakutan ini. Dengan adanya ketakutan itu mereka sehingga penyerapan anggaran itu ya betul sih sebetulnya perlu memang kehati-hatian. Konservatif itu memang sangat-sangat bagus, tapi juga harus diimbangi dengan peraturan yang jelas ketika melakukan istilahnya itu membuat kebijakan atau kegiatan itu betul-betul sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau dirasa takut, mereka tidak akan bekerja karena was-was nanti takut dipidanakan, takut di penjara sehingga kegiatan itu tidak jalan. Itu kan juga merupakan kelemahan tersendiri untuk para pemangku kebijakan atau pengguna anggaran. Sehingga di sini perlu adanya harmonisasi peraturan terkait dengan penyerapan anggaran. Harmonisasi di sini tentunya mungkin slide-nya lanjut. Ya. Harmonisasi. Ini ya, Bu? Ya. Oke. Harmonisasi peraturan terkait penyerapan anggaran. Ya, sebelumnya mungkin Bu Ana. Oh, sebelumnya. Oh, ini. Nah, Ini. Penyerapan ini harus disesuaikan, misalnya gitu terkait dengan penyerapan anggaran ya, harmonisasi. Harmonisasi ini Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah. Nah, dalam dua aturan ini pembahasan dan penetapan anggaran harus melalui proses yang panjang. Maka perlu adanya harmonisasi aturan yang lebih fleksibel di dalam menyesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian yang bergerak begitu cepat dan dinamis. Kalau apalagi dengan kondisi yang pandemi saat ini banyak refocusing anggaran ini sangat melelahkan sebetulnya, tapi ini kan memang tuntutan yang harus kita lakukan. Lanjut, harmonisasi antara Kepres, selanjutnya Bu Ana mungkin nomor 42 tahun 2002 di sini, junto Kepres nomor 72 tahun 2004, junto Perpres nomor 53 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan PMK sekarang ini nomor 134 tahun 2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN, karena nanti sebentar lagi juga ada PMK
yang tahun 2021 yang akan dilaksanakan itu kepres dari Presiden. Dan tentunya di sini di dalam dua aturan ini terkait dengan inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan atau peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi. Sehingga inkonsistensi ini perlu diselaraskan agar terjadi bisa menjadi payung hukumnya di dalam pelaksanaan belanja negara atau yang ada di daerah. Dan amanat yang berikutnya Bu Ana, amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan terkait dengan pembentukan peraturan pemerintah secara eksplisit bahwa undang-undang tersebut menghendaki adanya peraturan pemerintah sebagai pedoman lanjutan dalam hal pengelolaan keuangan negara. Namun demikian saat ini belum terdapat peraturan pemerintah yang terkait dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan negara yang lebih rinci, begitu. Sehingga harmonisasi perundang-undangan yang terkait dengan revisi dari belanja negara ini dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara tercantum bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis-jenis belanja dalam belanja negara tentunya di sini harus mendapatkan persetujuan DPR. Kalau yang ada di daerah ya DPRD tingkat daerah, maka perlu adanya payung hukum agar konsisten. Ini juga biar anggaran ini bisa efektif, efisien. Maka di sini perlu ada evaluasi di dalam penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran, evaluasinya dalam siklus yang pertama yaitu dalam siklus penganggaran. Nah, perencanaan sangat berpengaruh terhadap siklus penganggaran yang lain, yakni penganggaran, pengawasan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaporan itu sendiri. Dan selama ini yang kedua bahwa pengawasan dilakukan belum secara maksimal, masih terbatas pada tadi disampaikan sama Pak Rustam juga masih terbatasnya pada akhir anggaran, bukan pada awal anggaran. Jika ini sebetulnya terjadi di awal anggaran, itu akan lebih istilahnya itu akan lebih enak kalau di awal, sehingga tidak terjadi menumpuk-numpuk pekerjaan ketika itu sudah di akhir tahun itu banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga ini tidak efektif sebetulnya. Terus yang ketiga yaitu pelaporan yang dilakukan belum maksimal dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Tadi terkait dengan terintegrasi, maka perlu ada sistem teknologi yang cepat yang mungkin bisa diintegrasikan atau mungkin sama sistemnya yang dari pusat untuk bisa sampai turun ke daerah, sehingga daerah itu juga lebih mudah. Karena kalau sudah ada kebetulan kami yang ada di Banggar, kebetulan saya kan ada di Banggar, jadi paham betul ketika bagaimana eksekutif membahas untuk anggaran bersama-sama dengan DPRD ini kan tidak serta-merta bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin karena banyak kendala-kendala, baik itu peraturan itu sendiri, juga dari SDM-nya itu sendiri. Ini kan juga sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dan yang keempat, tidak terdapat sanksi yang tegas dan jelas yang ditujukan kepada instansi atau unit yang tidak memberikan pelaporan. Ini kan juga menjadi catatan tersendiri bagaimana ketika tidak memberikan pelaporan dengan tepat waktu. Ini apakah ada sanksinya atau tidak? Mungkin nanti Pak Rustam sebagai pemangku kebijakan yang di atas itu bisa memberikan penjelasan kepada kami terkait dengan
tidak terdapatnya sanksi yang tegas di dalam instansi yang tidak memberikan pelaporan keuangan. Nah, ini saran saja. Saran terkait dengan penyerapan anggaran, maka perlu adanya di sini melakukan perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran. Perlu ada konsistensi di dalam pelaksanaan program atau kegiatan anggaran. Soalnya kalau tidak ada konsistensi dengan adanya kopi morning tadi kan ini kan terjadi tidak adanya konsistensi kan itu kan akan menimbulkan problem-problem baru ketika itu benar-benar dilakukan. Dan ketepatan jadwal penarikan anggaran secara baik itu juga harus jelas. Kalau enggak nanti itu kan juga akan berdampak terhadap pengeluaran anggaran di dalam kegiatan tersebut. Dan perlu adanya sinergitas yang positif antara komponen penganggaran agar dapat mewujudkan penyerapan anggaran secara tepat, cepat, ekonomis, dan efisien. Dengan begitu pembangunan dan berguna masyarakat juga akan semakin meningkat. Ini yang menjadi sebuah evaluasi di dalam penyerapan anggaran, karena di daerah kan masih rendah sekali untuk penyerapan anggaran karena banyak ketakutan ketika tidak sesuai dengan peraturan. Nah, memang sebetulnya kalau tidak sesuai dengan peraturan ini kan punya dampak konsekuensi dengan pidana. Tapi bagaimana ini semuanya bisa disosialisasikan dengan baik ketika yang ada di dalam eksekutif pemerintahan maupun yang ada di dalam legislatif. Mungkin perlu ada pencerahan dari pihak eksekutif kepada legislatif, begitupun juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu adalah masukan untuk eksekutif, sehingga terjadilah sinkronisasi, terjadilah sinergitas di dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Nah, ini harapan kami ketika saya ada di bawah. Iya, kalau kebetulan mohon maaf ya, kebetulan paham tentang akuntansi sektor publik. Kalau yang tidak memahami akuntansi sektor publik kan akhirnya kan iya begitu saja. Ini kan jadi juga ini menjadi kelemahan buat kami ketika kami juga perlu, ketika kami tidak memahami. Maka di sini saya senang sekali mendapatkan ilmu yang banyak ketika nanti kami harus membahas pembahasan anggaran antara Banggar, Badan Anggaran dengan Timgar. Timgar di sini adalah pihak eksekutif, sehingga terjadilah sinergitas untuk tujuannya adalah satu, untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak menyimpang dari e-planning, e-budgeting yang sudah ditetapkan di dalam kebijakan di dalam pemerintahan daerah. Saya pikir itu yang kami sampaikan yang dari daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tanti Barorah penyampaiannya. Bararoh ya, kebalik. Iya. Ya, Bararoh. Ya, semakin memperjelas lagi sebenarnya banyak faktor politik di situ, inkonsistensi anggaran, sehingga kadang-kadang pihak eksekutif itu ketika mau melaksanakan, ketika payung hukum itu kurang begitu jelas, jadi ragu-ragu. Karena konsekuensinya pidana, Bu, kan gitu ya. Belum lagi mungkin ada kemungkinan besar bahwa di pemerintahan juga kurangnya tenaga ahli yang terkait dengan akuntansi publik. Kita persilakan aja. Ini Dr. Sukri Abdullah dari Aceh ini untuk memulainya, memberi paparan tentang bagaimana sih sebenarnya penganggaran itu, bagaimanapun faktor-faktor yang bisa menyebabkan rendahnya serapan anggaran. Kita persilakan Pak Sukri untuk memaparkan. Kita kasih waktu 30 menit ya, dari sekarang 9.15. Monggo Pak Sukri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berdiskusi hari ini. Salawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan kita jalan lurus untuk kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati guru saya Prof. Abdul Halim dan Prof. Cito Hadi Sawarjono, teman-teman diskusi yang luar biasa, Bang Nopi, Mbak Ana, Mbak Agus, Mbak Anita, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin saya menjadi yang menyampaikan apa yang dulu pernah saya terima dari para guru dan teman-teman semua berkaitan dengan pandangan akademisi untuk akuntansi di masa pandemi, ya, terutama adanya anggapan bahwa masalah pencairan dana itu terkendala karena adanya proses akuntansi yang berbelit-belit. Seperti disampaikan oleh Pak Agus tadi, banyak teman-teman yang tidak memahami posisi, esensi, dan implikasi dari akuntansi di pemerintahan. Oleh karena itu, saya mungkin menjelaskan sedikit ya apa yang sudah sering kita diskusikan selama ini sehingga nanti posisinya bisa kita pahami dengan benar. Yang pertama terkait dengan pertanyaan mengapa pemerintah daerah menyusun laporan keuangan. Ini sebuah isu sederhana karena dianggap tidak perlu menyusun laporan keuangan pun Pemda itu tetap jalan. Tetapi sederhana dalam artian apa? Kalau kita melihat akuntansi memang mau tidak mau harus ada di setiap entitas atau organisasi yang harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak lain. Nah, pemerintah daerah menyusun laporan keuangan karena perintah undang-undang. Itu mungkin dasar hukumnya. Dipersilakan Pak Dr. Rustam Effendi. Terima kasih ya Pak Dr. Agus sebagai moderator, yang saya hormati Pak Nopi selaku ketua, Suhu sekaligus guru ya, Bapak Profesor Halim, Mbak Ana, Pak Sutri, Pak Tantri, Pak Iskandar, dan Pak Agus, Pak Angga, semuanya pada pemateri, dan seluruh peserta yang saya hormati. Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada para profesor, saya hanya sekedar ya bukan berbagi juga lah, meraba-raba apa yang akan diminta Mbak Ana aja. Oke Mbak, terus Mbak. Ya. Kita akan lihat permasalahan sebenarnya kalau kita lihat di semester pertama, penyerapan secara nasional dari APBN maupun APBD yang tergabung telah dipublish oleh Kementerian Keuangan, itu kita penyerapan anggaran kita memang barusan 39%. Nah tentunya fenomena rendahnya penyerapan anggaran ini terjadi di awal tahun. Kebiasaannya kita selama ini memang di awal tahun akan rendah, tapi di akhir tahun dia akan tinggi. Memang nanti kita akan kupas persoalannya. Kalau saya ngelihat saya bingung juga kenapa kita harus memaksa penyerapan, tapi apa ketepatan waktu gitu loh. Kenapa? Kalau semuanya diserap di awal, ya di akhir juga nggak ada belanja. Ini jadi kayak teori balon atau pakai sarung gitu. Kita tarik semuanya ke depan, di belakang juga terakhirnya nggak ada. Kan ini kan bicara 12 bulan. Makanya kalau kita ngelihat dari pertumbuhan ekonominya, apakah ini memang kalau dikatakan APBN ataupun APBD itu menyanggahnya, ya nggak juga akan kedodor karena dia kan 12 bulan dalam 1 tahun. Tentunya dengan keterlambatan itu, ajas manfaat yang diperoleh dari hasil pembangunan memang akan terlambat juga dinikmati. Lanjut, Mbak. Kalau kita lihat penyebabnya, dari ini dapat kita kelompokkan ketiga, ya kita akan mampu melihat bagaimana mekanisme penyaluran dana transfer kas daerah dan dana desa dari pusat. Itu juga salah satu menurut kita akan penyebab terlambat di daerah untuk dana penyerapan. Kedua, mekanisme pelaksanaan belanja daerah. Ketiga, ada kesalahan dalam perencanaan dan penganggaran.
Karena nanti kita lihat teori yang disebutkan Pak Halim itu memang akuntansinya itu kalau akuntansi pemerintahan semuanya mulai dari awal semuanya sudah bicara akuntansi. Lanjut, Pak. Nah, ini kita bicara pertama adalah penyaluran dana transfer dari pusat ke daerah. Pos pendapatan APBD secara nasional itu PAD-nya itu hanya mampu 27%. Artinya daerah APBD itu pun sangat tergantung dengan APBN. Kalau kita mau bicara APBD dan APBN, artinya kalau bicara daerah pusat, daerah itu masih sangat bergantung dengan pusat. Nah, kalau penyaluran dana transfernya itu dari pusat itu, yang sudah pasti ditransfer per bulan per 12 itu hanya DAU. Yang lain menyesuaikan. DBH, DAK, DID, dana desa itu ada dia bicara di transfer dia di tahap pertama, tunggu dulu pelaksanaan dan sebagainya. Jadi tentunya ini juga menurut kita bagaimana penyerapan akan kita lihat. Lanjut, Mbak. Kalau kita lihat dari gambarnya ini bahwa kelihatan ini adalah PAD itu hanya 27%. Kebanyakan kita itu adalah dana perimbangan, yaitu 57%. Artinya hampir 60% APBD provinsi kabupaten kota itu sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Nah, kalau kita lihat bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Sukri, belanja dalam APBD itu dilakukan dengan menggunakan proses ya. Baik itu melakukan GU, TU, lanjut. Kan saya nggak tahu, lanjut Pak. Ya. Bahwa kalau kita lihat OP, GU, TU dan sebagainya ini yang sudah pasti akan terbelanja itu kan hanya di komponen, kalau sekarang kan di PP 12 2020 ini kan dia tidak lagi belanja langsung, belanja tidak langsung, tapi saya masih menggunakan itulah istilahnya. Belanja tidak langsung itu jangan cek aja kan, karena itu adalah gaji yang akan pasti dibayarkan. Kalau yang lainnya kan akan banyak bicara kontraktual. Sehingga kalau kita lihat bahwa hampir 47% dari belanja yang 60-an% itu adalah akan menggunakan mekanisme pengadaan. Nah, proses pengadaan ini memakan waktu yang lama karena dia akan mulai dari penyiapan dokumen, tender, sudah itu kontrak, baru pelaksanaan awal. Apalagi kalau memang yang akan dilakukan belum ada perencanaan secara awalnya. Nah, ini juga menjadi satu kendala kalau kita lihat. Silakan Pak Iskandar Novianto, ya, dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Riwayat pendidikannya Ajun Akuntan, lulusan tahun 85 dari STAN. Kemudian akuntannya lulus 93 dari STAN. Sementara Magister Akuntansi Publiknya dari Universitas Gadjah Mada. Untuk menyingkat waktu, dipersilakan Pak Iskandar. Ya. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak di sendiri soalnya tadi sudah sempat beda. Ya. Silakan Pak, sendiri aja lebih enak. Siap, terima kasih Bu. Ini senang sekali bisa bergabung ya di kesempatan berbahagia ini. Adapun topik yang akan kami sampaikan terkait dengan Quo-Vadis ya, Quo-Vadis akuntansi ya dalam kendala penyerapan anggaran. Nah, kami dari BPKP tentunya ada beberapa hal yang kita laksanakan ya untuk bagaimana penyerapan anggaran ini secara optimal. Nah, kalau kita bicara Quo-Vadis, jadi where we want to go-nya ini, akuntansi ini mau kemana ini? Nah, sebetulnya kalau kita lihat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 terkait dengan bagaimana implementasi basis akrual ya. Itu arah kita itu sebetulnya sudah oke ya dengan basis akrual, artinya kita tidak lagi mendasarkan kepada kapan kas itu masuk atau keluar dari, kalau kita bicara di daerah itu kas daerah gitu kan. Tapi orientasi kita sudah kepada hak dan kewajiban ya, pencatatan akuntansi berdasarkan hak dan kewajiban kapan transaksi itu terjadi. Nah, ini sangat selaras sebetulnya dengan topik yang kita bicarakan mengenai penyerapan anggaran. Karena penyerapan anggaran kita artikan bukan sekedar uang habis ya,
tapi bagaimana anggaran atau dana itu kita convert, kita ubah menjadi suatu kinerja. Nah, untuk itu saya coba mensitir dari segi regulasinya ya, artinya dari bahkan di Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini Pak Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan ya, lalu di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ini Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Artinya untuk tujuan bernegara ini Pak Presiden yang mengelola tadi, lalu disambut juga dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bahwa Presiden menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah. Ya, jadi kalau kita bicara sistem pengendalian tadi, bagaimana tujuan-tujuan kita bernegara, bahkan juga mengelola APBN, APBD, untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kita bicara daerah, tentu bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana pelayanan publik, bagaimana daya saing daerah, melalui program-program kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan belanja-belanja daerah. Jadi artinya semua terkendali mulai dari kita merumuskan kebijakan, kemana kita akan menuju, bagaimana cara kita mencapai tujuan-tujuan tadi melalui suatu program dan kegiatan, apa resiko-resiko yang kita hadapi di dalam melaksanakan langkah-langkah program tadi, itu tentu ada suatu aktivitas pengendalian. Halo Bu Ana. Halo, iya Pak. Ya, untuk yang mau bertanya, dipersilakan aja. Nanti tolong. Iya, silakan Bapak yang mandu, moderator. Langsung ditujukan kepada siapa? Monggo, silakan. Lewat chat atau langsung? Langsung aja biar ya. Dengaran. Iya, dengar. Silakan. Assalamualaikum. Pak Yahya. Silakan Pak Yahya. Terima kasih Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung saja. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya, saya di Makassar. Makassar, ya. Ya. Jadi tadi di pemateri pertama, intinya kan pengelolaan dana publik itu harus transparan dan akuntabel. Ya. Jadi yang saya lihat di sini ada beberapa pemerintah yang mengharuskan, bilang harus transparansi, tapi mereka tidak melakukan. Yang dia lakukan itu hanya pada tingkat bawah. Saya kasih contoh seperti ini. Di pengelolaan dana desa kan itu dimunculkan di spanduk besar-besar, dana anggaran sekian, anggaran desa sekian-sekian. Mungkin saya coba bisa mengusulkan seperti itu. Kira-kira kita memulai untuk tingkat kabupaten, mungkin pemerintah juga mengumumkan seperti itu, membuat satu link, terus semua warga masyarakatnya bisa mengakses bahwa perencanaan anggaran biaya dan rencana anggaran. Dan untuk pemerintah daerah misalnya Kabupaten A, ini. Kemudian untuk anggota dewan juga mungkin seperti itu. Anggota dewan masing-masing dimunculkan di situ namanya, kemudian anggaran biaya yang dia pakai untuk misalnya untuk konstituennya itu mungkin juga harus dimunculkan seperti itu. Kenapa seperti itu? Mereka kan yang mengeluarkan aturan bahwa harus transparansi dan akuntabel, tapi mereka tidak menjalankan. Itu yang pertama. Terus mungkin untuk semua, yang saya herankan seperti ini, di Indonesia itu kan banyak pengawas. Ada BPK, ada BPKP, ada KPK, tapi kok masih banyak juga ya terjadi kecurangan-kecurangan. Mungkin seperti itu aja mungkin dari saya untuk sementara Pak. Terima kasih Pak moderator. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kalau bisa yang bertanya dilihatin video ya, biar kita tahu wajahnya. Ya. Silakan Pak Agus dipandu. Oke, mohon maaf Ibu. Terima kasih. Oh ya, Pak ya, terima kasih. Ya, silakan. Atau langsung dijawab atau bertanya 3 dulu Bu ya? 3 dulu mungkin. Ya, 3 dulu, monggo silakan. Prof Halim mungkin dikasih kesempatan Pak Agus. Monggo. Prof Halim. Sebelum ke masjid. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
mudah-mudahan tidak dalam arti bertanya, saya sedikit komentar, nanti boleh dibalas komentar maksudnya ya. Ya. Karena saya punya kesan, kita di FDAP seminar ini, webinar ini, dengan judul itu, ya, itu kan seperti kita ini ingin menanggapi sesuatu lah, saya menyebutnya kalau agak lebih vulgar itu, sepertinya akuntansi itu sebagai tertuduh atau kambing hitam. Betul. Jadi berbagai macam persoalan pengelolaan keuangan itu, khususnya di masa COVID ini. Ya, jadi harusnya yang kita diskusikan itu. Jangan terlalu banyak diskusi yang lain, kan ada dua macam ini. Ada persoalan pandangannya itu manajemen keuangannya, ilmu manajemen keuangannya, ada ilmu akuntansinya. Jadi harapan saya kalau diskusinya supaya jangan terlalu melebar itu, nanti pertanyaan-pertanyaan juga supaya lebih bermanfaat ilmunya bagi para pengajar, itu adalah fokusnya sekarang kita bicara akuntansi. Karena akuntansi hanya salah satu bagian dari manajemen keuangan. Nah, yang paling banyak dipersoalkan orang itu adalah saat ini, sampai tertuduh ini, akuntansinya pun di dalam konteks ini adalah penata usahaan, yang kalau dalam mata kuliah itu namanya sistem akuntansi. Jadi menurut saya tolong lebih banyak diskusinya apa yang salah dengan sistem akuntansi di Indonesia. Kalau nanti bicaranya kemana-mana, seminar kita habis bahan nanti Bu. Betul. Bisa macam-macam melihatnya. Jadi begini, itu komentar saya. Jadi fokuslah diskusinya depan di sisa waktu ini, bicaralah ke akuntansinya sebagai bagian dari manajemen keuangan, ya, manajemen keuangan daerah, atau kita menggunakan istilah pengelolaan keuangan daerah. Fokus akuntansi keuangan daerah, fokusnya lagi ke akuntansi, sistem akuntansi yang disebut dengan penatausahaan, karena merasa duitnya lambat turunnya dan sebagainya itu loh. Apalagi kalau Pak Rustam kan sudah teknis-teknisnya ya. Kemudian memang tadi kalau misalnya adik saya Pak Sukri bicara politik, ya tentu saja kita sudah tahu ya, tentu diskusi politik, apalagi beliau juga disertasinya berkaitan dengan politik. Itu juga perlu kita pahami bersama sebagai dosen akuntansi publik, supaya jangan terjebak dengan kata politiknya ini. Kalau politik yang dimaksud secara umum itu adalah politik negara itu untuk mendapat kekuasaan, tapi bukan politik yang lain, supaya nanti kawan-kawan yang mendengarkan ini jangan sampai terjebak salah pemahaman tentang kata politik. Jadi negara itu kalau bicara politik negara, kekuasaan partai-partai itu karena dia ingin berkuasa. Tapi kalau politik tadi sudah dijelaskan baik dengan Pak Sukri bahwa ini politik di dalam pelaksanaannya itu ya. Jadi konteksnya itu adalah lalu bahwa bicara ada masalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Jadi yang terhentinya ini di akuntansi mana? Di akuntansi persoalan desentralisasi itu artinya akuntansi di daerah. Kalau akuntansinya dana turun dari pusat ke bawah itu bisa dana dekon, bisa dana TP. Apakah itu yang menjadi hambatan di dalam sisdurnya supaya fokusnya itu enak? Ini menurut saya ini. Nah, mudah-mudahan itu akan mendapat tanggapan. Jadi kita dudukan persoalannya seperti itu sebagai melihatnya lebih enak, sehingga kan nanti kalau kita meneruskan mengajar, kenapa Pak kok serapannya lambat, dari sisi apa ini? Kalau kita fokus pada sisi akuntansi, oh ternyata tadi SPP apa macam-macam dan sebagainya, itulah ya menjadi fokus diskusinya. Itu harapan saya, nanti kalau diskusinya kemana-mana, kita dapat ilmunya jadi general lagi. Padahal ini forum dosen akuntansi publik khusus itu ya. Kalau itu pesan-pesan saya, monggo saja kalau mau dikomentari, saya berpikiran begitu. Supaya enak, saya juga ikut mendengarnya itu sebagai yang bertanggung jawab secara moral mengenai ilmu pengelolaan keuangan negara yang di dalamnya ada akuntansi. Lagi sampai bicara anggaran, bicara perencanaan, ilmunya jadi keseluruhan itu jadinya topiknya. Terlalu luas diskusinya menurut saya. Begitu Pak Agus dan Bu Ana. Kawan-kawan mohon maaf ini sebagai yang tua saja supaya lebih fokus enak tuh. Sebagai penasehat. Sebagai penasehat. Betul Prof, akuntansi ini salahnya di mana sih gitu ya. Tertuduh soalnya. Betul. Mungkin satu lagi Pak Agus.
Monggo silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Halo? Nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kalau nggak ditanggapi dulu dari Prof. Halim sama tadi Pak Yahya. Ya. Monggo. Pak Rustam dulu mungkin katanya mau jemput Pak Menteri. Pak Rustam masih di mute, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Ana, Bapak Moderator, Prof. Halim, salam takzim saya Prof. Betul Prof, memang kita ngebahas sebenarnya akuntansi dijadikan apa ya, kami minta bagi orang yang tidak ngerti akuntansi sih, menurut saya sih sebenarnya gitu loh, karena dia kompleks sih sebenarnya persoalannya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Halim tadi, akuntansi itu kan adalah bagian terkecil mungkin ya dari manajemen keuangan daerah, karena banyak juga hal yang dilakukan. Tadi sebenarnya udah di Prof. Halim, dua-dua sisinya, baik dari sisi yang bersifat desentral maupun sentralnya itu juga penyebab sebetulnya. Kalau desentralnya itu sebenarnya kondisi transfer dan sebagainya, termasuk dana dekon apapun yang sifatnya sentral dari pusat. Tadi sudah kami jelaskan bahwa sistem DAK aja, pusat itu membuat peraturan yang berubah-ubah. Jadi kita masih mau memulai, ada peraturan direvisi lagi misalnya, sehingga ya pasti akan terlambat karena akhirnya membuat kalau di penelitian kita Prof di disertasi itu yang kalau ini kan ada informasi yang membuat kita gagap terhadap informasi juga. Jadi kita terhadap informasi itu dan keputusan menjadi ragu, jadi ada NCT informasi di situ. Nah, walaupun nggak load mungkin Prof ya, kalau kemarin baru load. Nah, sehingga bayangkan oleh kita semua di saat kita misalnya DAK pendidikan lagi akan mulai, ternyata lagi nunggu juknisnya belum selesai, juknisnya barusan keluarnya di tengah tahun, sudah keluar pertama direvisi lagi juknisnya misalnya, itu juga akan menjadi penghambat penyerapan. Nah, karena tadi sudah saya ungkapkan, dari anggaran itu sendiri, daerah itu hanya secara nasional ya 27% aja dia punya kemampuan untuk dalam APBD-nya. Hanya dari daerah tertentu aja, nggak sampai 3 daerah. Artinya masih sangat tergantung dengan pusat. Sementara yang peak pasti terkirim itu dari pusat hanya dana alokasi umum yang 1/12-nya. Nah, ini juga menjadi hambatan kenapa penyerapan. Belum lagi kalau kita dari segi perencanaan yang saya ungkapkan. Kalau saya tidak mengomentari sih, cuman saya mempertegas yang dikatakan oleh Prof. Halim itu memang senyatanya kejadiannya demikian, baik yang sifatnya sentral maupun desentral. Jadi artinya yang dari pusat juga menjadi penghambat dengan banyak masalahnya dalam penyerapan anggarannya, begitu juga yang dari kemampuan dari daerah itu sendiri. Kenapa? Di awal-awal tahun pun kebanyakan belum ada pemungutan dari pendapatan, biasanya dia akan di pertengahan ke atas, sehingga ketersediaan dana juga pun demikian. Walaupun dari segi, ya saya ungkapkan dalam makal tadi, dari segi perencanaan itu sebenarnya sudah mengawali terjadinya. Kalau dari Pak Yahya, secara general sih, termasuk bagaimana kita bisa berakuntabel terhadap penganggaran, sekarang sebenarnya sudah dimulai sih, dengan beratukannya diungkapkan oleh dari BPKP tadi, bahwa diungkapkan Pak Iskandar tadi, bahwa sistem-sistem yang dibangun BPKP itu sendiri sudah membuat akan ketemukan, jadi semua bisa akses. Sebab dari perencanaan, dari makanya e-budgeting, e-planning, e-budgeting harus bersinergi, berintegrasi, itu juga salah satu cara untuk bisa mengungkap. Dan ya itu mungkin maka kata saya kadang-kadang terjadi moral hazard juga, sebenarnya daerah-daerah itu, setiap daerah itu sudah mempunyai web. Itu biasanya setiapnya langsung diisi dalam web, tapi mungkin banyak juga masih kosong web-webnya itu. Nah, itu juga bentuknya. Nah, kalau ditanya kok masih banyak kecurangan atau korupsi, ya itulah manusia, Pak. Memang dalam keyakinan saya, agama saya mengatakan, walaupun sudah dikasih 2 gunung emas, manusia juga tetap mengharapkan gunung emas yang ketiga. Ya memang harus mampu bersyukur kali ya. Jadi kalau demikian, kenapa? Pengawasan sebanyak apapun masih ada celah pembohongannya di situ kalau menurut saya.
Nah, pengawasan yang bagus itu pengawasan diri sendiri, yakinlah bahwa apa yang diperoleh itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, mungkin kata Pak. Karena Prof. Halim ini juga selain guru saya juga ulama. Ustadz. Beliau Ustadz. Jadi kalau kita ngelihat ya kenapa orang curang ya karena dari kita sendiri. Kedua, ini yang tidak bisa kita pungkiri, lingkungan sistem sudah memperketat tapi kadang-kadang lingkungan tidak berubah. Lingkungan tidak berubah itu tanda kutip kita sudah menggunakan semuanya transparan, tapi orang-orang yang selama ini merasakan ketidaktransparan itu masih berasumsikan ketidaktransparan, sehingga mereka akan mendorong itu seperti perilaku-perilakunya. Nah, sementara ada para pemangku ini, dia punya masa lalu yang ketidaktransparanannya. Nah, jadi hukum terbaliknya ini jadi masalah juga, akhirnya membuatnya menjadi masalah. Kalau saya mengungkap apa yang diungkap oleh Pak Yahya, itu secara implisitnya seperti itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu saya juga mohon maaf tidak terlalu tegas saya menjawab karena keterbatasan kemampuan mungkin ya gitu loh. Tapi yang pasti akuntansi itu mulai sebenarnya dari proses awalnya sudah harus berperang. Nah, sekarang udah syukur kok dengan PP 12 yang terbit sekarang. Kalau dulunya itu sistem kita hanya akrolnya di pelaporan tapi di penganggarannya juga masih cash. Nah, di 2021 ini dari sistem penganggarannya pun sudah akrol. Jadi tidak lagi belanja langsung, tidak langsung, sudah dia belanja operasional, belanja bantuan dan sebagainya, belanja transfer sudah masuk di situ. Jadi artinya sekarang full akan akuntansi bicara karena apa? Dari penganggaran dia sudah berakwal sampai dengan pelaporan akan berakwal terhadap penyusunan APBD 2021. Dan ini juga ada masalah nih, juga akan terjadi akibat ini. Karena contohnya mohon maaf dari Dewan tadi, contoh orang selama ini yang masuk KUA dan PPAS-nya itu hanya belanja-belanja, anggaran belanja tidak langsungnya. Sekarang semuanya jadi satu. Akhirnya contoh di BPKD aja bisa beratusan miliar. Orang ngomong kok anggaran BPKD gede sekali gitu loh. Gede sekali kenapa? Anggaran belanja desanya masuk, belanja anggaran dana desanya juga masuk, banyak hibah untuk beberapa itu masuk gitu. Jadi seolah-olah itu jadi akhirnya kadang-kadang orang merasakan banyak amat dikelola, otaknya sudah kemana-mana. Terhadap hal ini ya kalau semuanya mampu menyadari ya insya Allah sih bisa berjalan. Kenapa? Sesistem apapun sebagusnya, kalau saya mengatakan dibuat, itu hanya untuk meminimalisir, susah untuk meniadakan. Dia akan bisa tiada apabila kita sudah kesadaran dengan tinggi bahwa mana hak, ya hak, yang batil itu adalah batil. Mungkin gitu, perpanjang. Terima kasih, mohon maaf. Kembali pada. Terima kasih, Pak Rustam. Mungkin dari Pak Iskandar atau Bu Tantri, mau membantu menjawab ini pertanyaan dari Pak Yahya. Boleh? Prof. Halim. Atau Boleh? Prof. Halim. Monggo, silakan. Ya. Saya dulu. Monggo, Pak. Ya, monggo, silakan. Siapa dulu Pak Agus ya, Pak Agus. Ya. Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Jadi saya bukan membantu menjawab, tapi Pak Rustam sudah oke ya. Saya menambahkan ini, dari pertanyaan Pak Yahya tadi, bagaimana ini pengawasan sudah banyak gitu kan, tapi kok masih terjadi penyimpangan dan sebagainya. Nah, sebenarnya pertanyaan seperti inilah yang mendasari mengapa pengawasan sekarang kita lebih mengedepankan bagaimana implementasi dari sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, kalau kita bicara sistem pengendalian, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rustam tadi ya, masalah integritas kan sebetulnya itu memang fondasi dari sistem pengendalian. Jadi kita harus bagaimana lingkungan pengendalian kita dalam hal ini top level manajemennya lah, bahkan mulai dari kepala daerahnya, DPRD-nya, dan para kepala-kepala dinas itu betul-betul komitmen terhadap kompetensi. Jadi bagaimana the right man and the right place gitu kan. Bagaimana memberikan sesuatu penugasan kepada orang yang ahli yang tepat. Nah, itu juga salah satu bentuk dari implementasi sistem pengendalian. Nah, lalu artinya apa? Artinya kalau sistem pengendalian itu sudah diimplementasikan dengan baik, ini yang sedang kita gencarkan sekarang.
maka memang peran pengawasan tadi dia mengambil posisi di third line. Jadi ada, kalau kita bicara third line of defense, jadi ada 5 atau third line of defense atau third line of model. Jadi kita untuk bagaimana akuntabilitas di dalam keuangan dan kinerja tadi bisa terjaga, ada defense atau model-model yang harus kita kembangkan. Nah, yang paling inti sebetulnya bicara bagaimana implementasi dari sistem pengendalian itu sendiri di dalam manajemen. Karena sistem pengendalian tadi merupakan suatu sistem yang terintegrasi di dalam proses manajemen. Jadi seluruh tahapan, seluruh sektor dia harus mengimplementasikan sistem pengendalian. Nah, lalu yang kedua, memang diharapkan di dalam pengendalian tadi ada yang sifatnya oversight, seperti pengawasan atasan langsung dan sebagainya, yang menjamin bahwa kepedulian terhadap risiko itu dipatuhi. Nah, baru setelah fungsi manajemen tadi berjalan, maka yang ketiga lah baru kita bicara mengenai pengawasan internal atau APIP. Jadi APIP itu mengambil posisi di level yang ketiga, di third line. Nah, kalau kita melihat apa yang ditanyakan oleh Pak Yahya tadi, selain dari masalah pengawasannya banyak, lalu juga regulasi kan sudah ada, harus transparan, laporan harus dibuat dan sebagainya. Nah, ternyata kok tidak dilaksanakan. Nah, ini yang saya katakan bahwa regulasi sudah ada, ini harus ada dan sebagainya. Bahkan mungkin transparansi juga mungkin ada, tapi kita lihat dulu transparansi seperti apa gitu kan. Apakah memang yang senyatanya yang memang harus dilaporkan atau yang ada yang disembunyikan dan sebagainya. Nah, ini yang kita ingin jangan sampai terjadi bahwa sistem pengendalian yang kita bangun itu menjadi suatu picture of pipe. Picture of pipe is not a pipe. Gambar pipa bukan suatu pipa. Jadi jangan seolah-olah ini regulasi sudah ada. Mereka harus berbuat A, B, C dan sebagainya, tapi semua itu hanya formalitas gitu kan. Nah, ini yang kita hindari, bahwa kita ingin memang membangun suatu pipa di mana air dapat mengalir terhubung satu dengan yang lain, bukan hanya sekedar picture of pipe atau gambar pipa. Jadi itu sudah bahkan kita turunkan kan sampai ke desa gitu dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan berbagai peraturan pemerintah, Permendagri 113 2014 dirubah Permendagri 20 2018 dan sebagainya. Jadi artinya dari segi semangat kita, regulasi dan sebagainya itu sudah luar biasa. Tinggal kita bagaimana, apakah kita sungguh-sungguh ingin mengimplementasikan atau kita hanya ingin membuat suatu gambar-gambar saja gitu yang sifatnya formalitas. Nah, kembali yang kita harapkan tentu peran dari manajemen intinya. Peran dari manajemen. Manajemen di mana sih kalau kita ambil tadi yang disampaikan oleh Pak Rustam, itu kan ya dari dulu ya manusia itu begitu, ada dapat 1 gunung emas minta 2 gunung emas dan sebagainya. Nah, artinya memang harus kita cari titik masalah utamanya. Ya titik masalah utamanya itu di mana sih sebetulnya supaya kita bisa selesaikan. Nah, kemarin sistem pengendalian itu bicara top level management, tone at the top. Bagaimana suara dari top level manajemennya? Tone at the top itu yang betul-betul akan mempengaruhi. Kita bicara akuntabilitas, kita bicara partisipasi, kita bicara transparansi dan sebagainya. Itu sangat tergantung kepada top level manajemen. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh top level manajemen yang memenuhi kriteria-kriteria dari sistem pengendalian? Berarti kembali kita tidak bisa lepaskan dari bagaimana proses pemberian amanah ya. Bagaimana suatu amanah itu dapat diperoleh oleh suatu figur tertentu, apakah kepala daerah, apakah kepala dinas, kepala SKPD dan sebagainya. Itu bagaimana kita memperolehnya? Kalau kita memperolehnya dengan tidak tepat, maka sulit. Kita bicara akuntabilitas, kita bicara tadi ya masalah transparansi yang tidak ada dan sebagainya, itu memang akan sulit. Jadi kembali kita semua yang bicara akuntansi pun juga sangat tergantung juga kepada bagaimana sequence dari penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Ini menjadi PR kita semua agar kita bisa bicara akuntansi yang kita sajikan itu betul-betul memang menyajikan apa adanya, bukan dari informasi-informasi yang picture of pipe, yang hanya seolah-olah gitu kan, seolah-olah jalannya sudah jadi, seolah-olah irigasinya sudah jadi, padahal itu hanya laporan akuntansi yang dari picture of pipe tadi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima Silakan. kasih Pak Iskandar. Ya, mungkin dari Pak Sukri Bu Tantri atau Bu Tantri.
Putar. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus, Bu Ana. Tadi saya kangen banget dengan Pak Prof. Halim. Prof. Halim ini adalah ketua untuk forum S2. Assalamualaikum Prof. Kami dari Universitas Wijayakusuma juga. Terima kasih untuk Pak Yahya Dodi. Tadi sudah banyak yang menjawab terkait dengan transparansi. Memang saya juga senang karena riset saya dulu S3 saya juga terkait dengan transparansi. Memang harus transparan ya, kalau bisa mulai dari bawah, istilahnya dari desa sampai daerah itu juga bisa transparan, mungkin ditempel-tempel. Kalau sekarang kan sudah zamannya teknologi, semua sudah bisa membuka laporan keuangan melalui webnya, itu mungkin bisa dilakukan. Terus yang kedua terkait dengan anggaran untuk konstituennya yang DPR. Ini kalau saya ini yang DPRD ya, DPR tingkat daerah. Tingkat daerah itu anggaran-anggaran untuk konstituen itu kan ya memang tidak ada, karena ini kebetulan kalau ada di kami ini memang ada reses. Tapi reses itu yang menjaring aspirasinya masyarakat, tapi ya itu tadi yang dikatakan sama dari Pak Sukri ya, Pak Sukri Abdullah itu kan, ini ternyata hanya sebagai pokok-pokok pikiran Dewan, ini bukan curhat ya, bukan curhat, tapi ini realita. Ini melalui reses. Nah, melalui reses ini ternyata hanya pokok-pokok pikiran saja, tapi tidak masuk di dalam ranah untuk diperjuangkan, ini rendah. Mestinya memang harus ada kejelasan di dalam suatu peraturan, karena di sini sekedar hanya pokok-pokok pikiran saja, tapi realitanya itu tidak ada. Nah, ini yang ada di daerah loh ya, maaf yang ada di daerah tidak ada realitasnya, sehingga terkait dengan anggaran untuk konstituen ya memang tidak ada, kan gitu toh. Nah, untuk yang ketiga terkait dengan pengawasan ya memang sebetulnya ini ya, kalau pengawasan itu sebetulnya sudah bagus toh, pemerintah sekarang itu sudah melakukan pengawasan yang sangat luar biasa. Kita appreciate dengan pengawasan yang sistem yang sudah ada. Ya, kembali lagi kepada manusianya. Kalau kita insya Allah kalau kita itu kan kita percaya sama ketuhanannya Maha Esa, percaya sama Tuhan, percaya sama Allah. Insya Allah kalau kita itu percaya sama Allah, percaya sama Tuhan ya, kita takut sama Tuhan kita, takut sama Allah, kita akan ketika kita itu takut sama Allah, insya Allah kita akan bisa memenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Karena kita tidak tahu, istilahnya itu kita tidak bisa, artinya begini, orang lain bisa nggak melihat, tapi Allah akan melihat. Ketika kita sudah begitu, insya Allah kita akan berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tantri. Mungkin penutupnya ini dari Prof. Sukri ini, Pak Sukri Abdullah. Ya. Monggo silakan. Terima kasih Pak Agus. Guru saya Pak Halim, ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Halim ya. Saran mungkin fokus kita ke topik tadi. Sebenarnya yang saya lihat tadi saya, Pak Rustam, gitu ya, Bu Barora, Pak siapa sih dari BPKP? Pak Iskandar. Ya, Pak Iskandar itu mengarah ke situ, tapi mungkin melebar gitu ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rustam ya. Beliau bilang begini, mengapa realisasi kita itu rendah ya. Jadi ini sedikit saya simpulkan. Yang pertama tadi kan proses tendernya agak terlambat gitu ya. Yang kedua, realisasi pendapatan yang juga terlambat ya, terutama dari PAD dan juga dari pusat. Jadi kalau mau jujur, ini kebetulan Prof. Halim dulu kan sebagai tim asistensi Kementerian Keuangan ya. Kalau mau jujur, yang lancar itu, ini seperti curhatannya Pak Rustam tadi, itu hanya DAU.
karena dibagi 12 tiap bulan cair gitu ya, karena memang nggak mungkin ditunda. Tapi untuk dana bagi hasil itu sampai akhir tahun banyak yang nggak ditransfer oleh pemerintah pusat. Nah, kalau sudah nggak ditransfer ya proyek yang terlanjur dianggarkan pun di dalam APBD itu menjadi nggak bisa terlaksana. Nah, jadi di daerah kemudian ini menjadi persoalan sehingga mereka ragu-ragu untuk misalnya melelang proyek-proyek yang sebenarnya penting, tapi karena dana bagi hasilnya belum ditransfer ke daerah, mereka nggak berani untuk melelang. Sampai akhir tahun, kalau ada proyek yang tidak bisa dilaksanakan, otomatis serapan anggarannya juga rendah. Nah, kemudian ada moral hazard. Ya, ini saya setuju ya, memang fenomenanya banyak sekali, mohon maaf, pejabat di daerah itu yang oportunis gitu ya, mulai dari kepala dinas, kepala keuangan, gitu ya, sekda, itu banyak yang tanda kutip melambat-lambatkan proses karena itu tadi ada bahasanya belum ada pengantinnya, misalnya belum clear berapa fee-nya gitu ya, belum sepakat tentang hal lain juga. Gitu. Nah ini juga jadi persoalan. Tapi kembali yang dimaksud oleh Pak Halim tadi adalah akuntansi yang menjadi masalah itu di mana, gitu ya. Tadi beliau mengatakan salah satunya itu adalah di Sisdur. Sisdur, sistem dan prosedur yang kita buat selama ini itu mengacu atau berpedoman pada Permendagri. Peraturan yang dijadikan pedoman misalnya untuk penyusunan sistem akuntansi di pemerintah daerahnya gitu ya. Itu tentu Permendagri nomor 64 2013. Yang jadi persoalan adalah Sisdur ini menjadi tidak berlaku di masa pandemi Covid. Karena di masa pandemi Covid ini ada anggapan bahwa semua ini ada dalam rangka dalam akun atau rekening belanja tak terduga. Kita semua tahu bahwa ketika ada bencana alam atau harus digunakan belanja tak terduga, maka pemerintah daerah punya diskresi untuk melanggar sistem dan prosedur normal tadi. Jadi menggunakan sistem dan prosedur yang agak berbeda, sehingga pengajuan SPP, SPM, dan sebagainya itu tidak seperti yang biasa dalam Sisdur. Hanya saja yang kita lihat sekarang, pemerintah pusat itu sibuk mengatur untuk apa digunakan anggarannya, tapi tidak mengatur bagaimana sistem untuk pencairan dan pertanggungjawaban anggarannya. Nah, tetapi pemerintah pusat juga tidak mengatakan bahwa bupati, wali kota atau gubernur itu boleh bikin Sisdur sendiri khusus untuk COVID, pandemi COVID, misalnya dengan didampingi oleh teman-teman dari BPKP. Jadi sampai sekarang saya pribadi mohon maaf belum menemukan perintah dari Kementerian Keuangan kah atau dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sistem dan prosedur yang baku ya khusus untuk COVID gitu. Nah, daerah ya tadi Pak Rustam juga menyampaikan punya ketakutan untuk melakukan pembayaran jika Sisdurnya nggak jelas, sehingga kemudian ini juga mempengaruhi realisasi belanjanya. Masyarakat teriak-teriak gitu, kami butuh ini, tapi ternyata uangnya tidak keluar juga dari kas daerah. Nah, lalu terkait dengan sistem dan prosedur yang nanti ke depan akan kita perlu diskusikan lagi. Saya melihat untuk bencana alam atau belanja tak terduga tadi perlu Sisdur khusus. Untuk DPRD yang namanya Pokir tadi juga perlu Sisdur khusus. Saya juga nggak tahu ya kenapa pemerintah pusat tidak mengeksplisitkan aturan main untuk pokok-pokok pikiran Dewan. Di dalam Undang-Undang 23 sudah disebutkan. Tetapi di dalam PP nggak disebutkan. PP 12 2019 tidak menyatakan adanya akun atau rekening atau kebijakan anggaran untuk DPRD itu. Bahkan di dalam pedoman umum penyusunan APBD 2021 juga tidak disebutkan bagaimana kita mengalokasikan anggaran untuk pokir-pokir itu. Teman-teman di Dewan jadi bingung gitu ya. Ini kami ini pokir ini antara ada dan tiada. Khusus untuk di Aceh, ya ini kondisi di Aceh sekarang dan mungkin jadi polemik berkepanjangan sampai adanya rencana teman-teman di DPRD atau DPRA Provinsi Aceh itu melakukan interpelasi terhadap PLT Gubernur Aceh. Karena apa? Karena tidak melakukan perubahan APBD 2020 dan juga sepertinya tidak ingin
ada perda atau kanun untuk APBD 2021. Jadi pembahasan KUA dan PPAS, perubahan dan KUA dan PPAS untuk 2021 itu tidak berjalan dengan baik. Mengapa seperti ini terjadi? Kita hanya menduga-duga. Apa iya kepala daerah dalam ini Gubernur Aceh ingin uang itu dikelola saja oleh pemerintah provinsi, nggak usah melibatkan dewan. Kenapa? Karena kalau melibatkan dewan nanti dana aspirasinya banyak. Karena nanti pokirnya jadi lebih banyak, sehingga nanti uangnya habis untuk itu. Sekedar informasi, sekarang dana untuk COVID di Aceh itu 1,7 triliun. Tapi yang baru terrealisasi sampai sekarang itu baru sekitar 400 miliar. Jadi masih seperempat yang terrealisasi, atau mungkin 50% lah. Waktu tinggal 2 bulan. Kemudian ada isu, ada kabar bahwa kemungkinan yang 1,7 triliun ini akan ditambah lagi menjadi 2,5 triliun. Ini kan menjadi aneh gitu ya. Tetapi kembali, kita tidak tahu, anggota dewan saja tidak tahu bagaimana mekanisme perumusan kebijakan sehingga muncul angka-angka untuk COVID sebegitu besar. Saya pribadi teringat dengan Prof. Mardiasmo waktu ujian disertasi, beliau tanya begini, karena disertasi saya tentang perilaku anggota dewan dalam penganggaran daerah, beliau tanyanya begini, menurut saudara, apakah dana aspirasi itu boleh diberikan kepada anggota dewan? Saya bilang, menurut saya Prof, seharusnya memang diberikan. Tetapi kita harus buat mekanisme yang tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi untuk pengelolaan dana tersebut. Jadi saya kira itu intinya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Halim, akuntansi dalam hal ini Sisdur menghambat untuk pencairan dana atau serapan anggaran untuk COVID, itu dikarenakan memang pemerintah pusat sendiri tidak membuat Sisdur yang baku khusus untuk COVID. Yang ada sekarang adalah sistem dan prosedur yang selama ini berlaku dalam kondisi non-COVID. Nah, teman-teman di Pemda, karena anggaran untuk COVID ini sangat besar, mereka juga ragu-ragu untuk mencairkan. Ragu-ragu untuk mencairkan karena takut nanti salah. Tetapi mereka pun tidak secara eksplisit diperintahkan membuat Sisdur khusus untuk COVID. Jadi saya pikir pemerintah daerah ini karena masih sangat bergantung pada pusat masalah keuangannya, jangan sampai nanti dikasih sanksi lagi, potong DAU atau tunda DAU, ya, maka pusat mesti lebih tegas lagi untuk menyatakan bahwa untuk COVID perlu dibuat Sisdur khusus dengan ancar-ancarnya seperti ini, misalnya mereka kasih ancar-ancar. Jadi saya kira presiden atau Perpu tidak cukup hanya mengatakan pejabat yang melakukan kesalahan tidak dapat dituntut secara hukum, ya, tidak bisa dipidanakan karena punya niat baik. Saya kira itu belum cukup untuk membuat teman-teman nyaman di pemerintahan untuk melakukan realisasi anggaran. Demikian Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada penanya lagi, Bu Anain ya. Ada di chat Pak sebenarnya. Ada di chat. Di chat itu ada Pak Ikawani Girsang. Komen atau pertanyaan ini ya, barangkali komen ya. Oh, oke. Berarti semuanya komen ya. Komen. Mungkin masih ada yang lain atau dicukupkan dari teman-teman yang lain? Sesi kedua. Kita buka dulu coba, kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kelihatannya kok sudah cukup ya. Cukup ya. Kita tutup aja ini. Oh ya, ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan kedua-duanya. Saya cuma tadi sedikit Bapak Prof bilang akuntansi itu salahnya di mana. Kalau saya pribadi sih akuntansi itu tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah pengelolaan akuntansi. Itu pribadi saya, mohon maaf. Kemudian tentang tadi bahasa pengawasan itu, mohon maaf. Saya cuma punya pendapat begini. Kalau ini transparansi dijalankan secara baik dan benar, mungkin kita tidak perlu pengawasan yang lembaga yang dibiayai oleh negara. Contoh, mohon maaf, kebetulan saya Muslim, mungkin kalau kita mencontoh sistem pengelolaan keuangan di masjid yang tiap minggu diumumkan bahwa, misal begitu, pemasukan Jumat lalu sekian, pengeluaran sekian, dan itu kan diawasi oleh umat, tidak perlu kita butuh lembaga untuk mengawasi yang perlu digaji untuk mengawasi itu aja mungkin sudah cukup bagi negara karena masyarakat yang mengawasi.
Izin itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yahya. Mungkin karena sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, kita tutup aja Bu Ana. Oh sudah, ya, silakan ditutup Pak Agus, nanti saya tutupnya. Oke, terima kasih para narasumber atas masukan dan materinya. Semoga nanti ini dapat bermanfaat dan bisa ditindaklanjuti pada acara berikutnya. Saya pikir itu. Silakan Bu Ana untuk ditutup. Ya, baik, terima kasih Pak Agus yang sudah memandu acara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang telah dengan sangat baik menyajikan materi dan juga sharing-sharing terkait dengan pengalaman-pengalamannya baik dari eksekutif, legislatif, akademisi maupun dari perspektif pengawas. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada kata yang mau disampaikan dari Pak Ketua atau dari Bu Rida. Pak Novi, silakan Pak Novi untuk memberikan ucapan terakhir. Atau Bu Rida. Bu Rida, oh ya Bu Rida. Silakan Bu Rida mewakili Pak Novi. Masih di-mute Bu Rida. Baik Bu Ana, terima kasih. Rasanya hari ini sudah lengkap sekali dari segi narasumber maupun moderator Bu Ana juga. Saya cukup berterima kasih sekali pada pagi hari ini para narasumber, Pak Sukri, Pak Iskandar, Bu Tantri, dan satu lagi, mohon maaf saya Pak Rustam. Ya, Pak Andi yang barusan sudah meninggalkan tempat ya Bu Ana ya tadi ya jemput Pak Menteri. Ya. Baik, itu Pak Novi sudah hadir Bu Ana, mungkin Pak Novi aja untuk menutup acara. Saya sangat berterima kasih pada para narasumber. Silakan. Itu saja Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur nih buka rahasia, saya baru ada perdebatan dikit di webinar yang lain dengan Bu Ersatri Wahyuni. Jadi ya alhamdulillah hari ini tadi sudah berlangsung lancar. Terima kasih kepada Pak Iskandar Novianto, pada Bu Tantri Bararoh CME. Kalau CME dengar Ana senyum. Dalam CME. Kemudian Pak Rustam sudah pergi ya. Kemudian sahabat saya ya Pak Sukri Abdullah ya. Ini Pak Sukri ini luar biasa ya. Terima kasih dengan diskusi yang begitu menarik hari ini ya. Alhamdulillah ada beberapa hal tadi termasuk nasihat dari Prof. Halim. Ya. Tadi di pembuka saya sudah bicara terkait bahasa bisnis accounting ya. Termasuk keterjadian saya juga bicara, termasuk juga tentang current keterjadian dan bukti-bukti segala macam ya yang di bahasa Pak Halim tadi yang biasa kita orang berterjun di sektor publik adalah penata usahaan. Ya, nah itu seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan seminar ini mencerahkan bagi seluruh peserta. Ya, di YouTube juga saya juga buka YouTube, jadi ada 3 laptop. YouTube juga saya amati, saya juga bergerak di YouTube. YouTube itu terkait ini ya, terkait seminar kita ini ada juga di YouTube. Ya, terkait ini di YouTube, alhamdulillah di YouTube juga banyak yang tidak masuk, mereka menonton dari YouTube. Insya Allah mungkin 2 minggu ke depan kita nanti ada lagi, tidak bisa mungkin 2 minggu setelah SMA kita ada temu dosen, tapi sebelum temu dosen kita ada lagi seminar nanti yang akan kita publish, kita umumkan. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam mensukseskan ini. Ya, yang mendaftar 506 tapi di YouTube juga banyak. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan setiap seminar yang kita lakukan memberikan nilai tambah, value added, memberikan pengetahuan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada hal-hal yang pelayanan kami dalam hal ini Forum Dosen Akuntansi Publik tidak baik, kami minta maaf. Semoga
ke depan kami menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, tolong materinya nanti masuk grup ya. Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih Bu Rida dan juga Pak Ketua yang telah memberikan sepatah dua patah kata tentang acara hari ini. Dan kami semua sebenarnya kangen acara seminar ini tidak lagi seperti ini webinar, tapi bertemu secara langsung ya. Ini kangen banget. Mudah-mudahan corona segera berakhir. Dan Bapak Ibu tanggal 3-4 akan ada temu nasional FDAP yang juga akan diselenggarakan secara daring. Dicatat ya 3 dan 4 November call of paper dan seminar nasional sebagai penyelenggara dari kami FDAP dan juga Universitas Widya Gama Malang dengan beberapa co-host yang sudah konfirmasi. Selanjutnya akan saya share brosur dan lain-lainnya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, izinkan saya membaca pantun. Mencari belut di tengah sawah. Jangan lupa bawa senter. Kalau tetap harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Satu kali lagi. Cakep. Pergi ke pasar beli belewah. Adanya buah mengkudu. Mudah-mudahan ya Allah corona segera berlalu. Terima kasih. Terima kasih semua ada. Ibu pantunnya bagus. Terima kasih sekali. Ini setelah off 2 minggu webinar, mudah-mudahan kita akan kembali lagi 2 minggu karena kami terus terang aja sibuk ngurusi maba baru yang jumlahnya juga turun, mungkin semuanya juga mengalami ya. Ini pantun penambah imun nih, pantunnya menambah imun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terima kasih. Waalaikumsalam.